Legenda Pulau Halang. Sepasang orang tua mempunyai anak lelaki yang bernama Halang. Mereka tinggal di pinggir pantai di daerah Pakaitan, Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir. Kehidupan mereka sangat sederhana. Sang bapak bekerja menangkap ikan, sementara sang ibu mencari kayu di hutan di dekat kampung mereka. Sejak usia 6 tahun, Alang sudah ikut berlatih silat di kampungnya. Setelah besar, Alang mulai menggantikan bapaknya pergi mencari ikan ke laut. Pada suatu ketika, Alang sedang berjualan di pasar, pengacau-pengacau kembali mengganggu. Mereka sering meminta uang atau barang lainnya kepada para pedagang. Ketika mereka meminta uang kepada Alang, Alang menolaknya. Keranjang tempat ikan Alang ditumpahkannya. Melihat hal itu, kesabaran Alang hilang. Serta-serta ditendangnya pengacau yang menumpahkan ikannya. Orang itu terpelanting. Pengawal istana yang melihat perkelahian itu pun melaporkan kejadian itu kepada Sultan dan membawa Alang menghadap ke raja. Setelah mendengar laporan para pengawalnya, Sultan menoleh ke arah Alang, berbicara dengan Alang lalu memintanya untuk menjadi pengawal istana, lalu menikah dengan sang putri raja. Kemudian, Alang mengajak istrinya berlayar. Tanpa disadari, kapal itu mendekat ke sebuah pulau. Dari jauh terlihat pulau. Tuan Putri meminta kepada Alang untuk singgah ke pulau itu. Alang resah mendengar permintaan istrinya. Ia tahu pulau itu adalah kampung halamannya, dan benar saja salah seorang dari mereka mengenali Alang, lalu memberitahukan kehadiran Alang di pulau ini kepada orang tua Alang. Berita itu sangat menggembirakan hati orang tua Alang. Sudah bertahun-tahun beliau tidak bertemu dengan anak satu-satunya. Mak Alang pergi ke pantai dengan membawa paidoda panggang keluang kesukaannya Alang. Dia terkejut melihat bapak dan ibunya berada di tempat itu. Dia berpura-pura tidak mendengar suara maknya. Dia khawatir istrinya tahu keberadaan orang tuanya itu. Mak Alang tidak berputus asa. Dia dan suaminya mengambil perahu kecil yang biasa dipakai untuk mencari ikan di laut. Mereka mendekati kapal Alang sambil terus-menerus memanggil nama Alang. Setelah sampai di samping kapal besar itu, Mak Alang berdiri di atas perahu kecil, namun Alang pura-pura tidak mengenali orang tuanya sendiri lalu mengusirnya. Bapak dan Mak Alang sangat sedih mendengar perkataan anaknya. Mereka tidak menyangka Alang akan menolak kehadiran mereka. Mereka mengayuh perahu kecil mereka ke pantai dan mengutuk anak yang durhaka itu. Tiba-tiba, gelombang menghantam kapal Alang membuat kapal itu terbalik dan menumpahkan segala isinya ke laut. Mak dan Bapak Alang terpaku melihat peristiwa tersebut. Tanpa diduga, kapal besar yang tertelungkup itu perlahan berubah menjadi sebuah pulau. Melihat hal itu, Mak dan Bapak bergegas masuk ke dalam perahu kecilnya untuk ke pulau itu. Mereka berharap akan menemukan Alang di pulau itu. Akan tetapi, ketika mereka hampir sampai di pulau itu, tiba-tiba perahu mereka dihadang sebuah gelombang yang cukup besar seperti halnya kapal besar yang ditumpangi Alang. Perahu kecil itu akhirnya berubah menjadi sebuah pulau yang lebih kecil dibandingkan pulau sebelumnya. Pulau besar itu dinamai Pulau Halang Besar dan pulau yang lebih kecil dinamai Pulau Halang Kecil. Di pulau itu tumbuh sepasang pohon mempelang. Pohon itu berasal dari Bapak dan Mak Alang. Pohon Bapak Alang tumbuh dengan batang yang condong ke arah barat, sementara pohon Mak Alang tumbuh condong ke arah timur. Kalau pohon itu berbuah, pohon yang condong ke barat rasanya manis, sementara yang condong ke timur rasanya masam.